Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan update adalah terkait dengan dugaan atas ijazah dari Presiden ke-7 Indonesia Jokowi yang dituduhkan oleh sejumlah orang bahwa dugaan sangat kuat itu adalah palsu. Bukan cuman untuk ijazah S1-nya berasal dari Fakultas Kehutanan UGM yang diduga palsu, tapi juga untuk ijazah SMA-nya. Ini nggak main-main loh, sosok besar di Indonesia, walaupun Pak Jokowi sudah bukan lagi menjadi seorang presiden, tetapi kekuatannya, jaringan-jaringannya itu masih tetap kuat di Indonesia, apalagi putranya pun juga masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Makanya nggak heran, pada saat kita lihat kemarin ada salah satu pengacara yang merupakan pengacara yang menggugatnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Solo ya, itu sudah menjadi tersangka tapi dalam kasus yang berbeda. Ya, ada yang menduga bahwa ini adalah kayak kriminalisasi gitu, padahal itu kan sudah tahun lalu ya, biarlah pembuktian semuanya. Dan sekarang pun setelah Pak Jokowi berangkat ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman dari Paus ya, itu kan ada update terbaru teman-teman. Ada sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi, tepatnya salah satunya adalah Kapriani yang melaporkan 3 orang, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya atas dugaannya adalah menyebabkan kegaduhan di masyarakat hingga terjadi penggerudukan di rumah kediamannya Jokowi di Solo. Ini jelas ya, aku lihat wawancara Roy Suryo pun dia meragukan, beneran nggak itu relawan atau jangan-jangan ya A, B, C, dan D. Pasal yang diajukan di sini adalah pasal 160, pasal 28 ayat 3, dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasalnya kalau aku lihat di sini intinya adalah mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penyebaran informasi palsu atau hoaks yang menimbulkan kerusuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak adalah 1 miliar. Ya ini kan lebih ke masalah undang-undang yang kalau memang ternyata itu tidak terbukti kan ya. Tetapi Roy Suryo dan juga orang-orang yang dilaporkan, Rismon dan juga Dr. Tifa, mereka kelihatan banget mereka nggak takut gitu loh. Bahkan Roy Suryo pun waktu ada wawancara di salah satu YouTube ya, dia bilang, ini kan ada dugaan pencemaran nama baik, terus Roy Suryo bercanda. Memang namanya baik gitu ya. Terus ketawa. Terus juga ada salah satu orang yang juga dilaporkan, Dr. Tifa, itu juga menulis di akun kayaknya nih Instagram ya, atau sorry kayaknya nih Twitter atau X. Saya dilaporkan, bagus, mau saya tagih janji Jokowi, sesumbarnya hanya mau memperlihatkan ijazah asli di depan pengadilan. Dan saya akan tagih UGM untuk memperlihatkan 34 dokumen yang katanya mereka miliki menjadi penguat Jokowi pernah kuliah di UGM. Ini mereka sangat yakin banget sepertinya bahwa Jokowi itu melakukan kebohongan, teman-teman. Nah, sekarang kita update kembali. Di beberapa video yang lalu kita sudah bahas terkait dengan alibi-alibi secara ilmiah gitu. Kenapa kok ketiga orang ini termasuk yang sangat vokal bahwa ini ada banyak sekali kepalsuannya, dugaannya ke arah sana. Nah, beberapa kejanggalan lagi nih teman-teman aku lanjutkan ya. Ada beberapa yang belum dibahas di video-video kemarin. Pertama adalah terkait dengan bagian skripsi. Roy Suryo di sejumlah wawancaranya dengan tegas mengatakan begini, kalau skripsi ini saya dapatkan datanya adalah data primer bukan data sekunder. Nah, itu maksudnya adalah gini, kalau yang ijazah, itu kan jasanya, datanya adalah sekunder ya, dia mendapatkan dari pihak ketiga, dari sosial media yang dugaannya diklaimnya adalah dari salah satu kader dari partai PSI yang kemudian dipublikasikan. Itu bukanlah data primer, tapi adalah data sekunder. Nah, tapi kalau untuk skripsi, Roy Suryo mengaku bahwa dirinya tuh langsung melihat di UGM dan men-scan-nya dengan alat yang sudah cukup pas lah. Jadi sudah bisa diterima secara metode sampling datanya. Yang pertama dia temukan adalah terkait dengan skripsinya di halaman depannya itu ada tulisan yang tidak linier atau tidak konsisten. Di awal, tulisannya adalah Profesor Dr. IR Ahmad Sumitro. Tetapi di bagian berikutnya, profnya itu nggak ada, cuma dokter aja. Itu adalah yang pertama. Itu jujur sih kalau aku secara pribadi pada saat aku sebagai mahasiswa ya, nama-nama itu kan nama sangat penting banget. Kalau kita salah menulis nama atau gelar, biasanya akan tidak ditandatangani itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari hal yang sama, dari nama ini,
Roy Suryo mengaku bahwa dia sudah ngobrol dengan putrinya yang saat ini sedang tinggal di luar negeri, terus dikatakan bahwa namanya itu Sumitro dengan U, Sumitro, bukan dengan Soemitro. Itu katanya salah. Oke, yang ketiga adalah tanda tangannya. Roy Suryo mengatakan di sini bahwa tanda tangannya itu adalah berbeda menurut putrinya, bukan seperti itu. Ini kelihatan banget ragu-ragu. Tapi kalau untuk tanda tangan, ya Roy Suryo mengakui dia bukan ahlinya ya. Harus ada mungkin yang tanda tangan itu grafolog ya untuk ngecek apakah ini palsu atau enggak. Cuma secara kasat mata dia lihatnya adalah berbeda. Terus yang berikutnya juga terkait dengan penulisan tesis dan juga skripsi. Walaupun di video lalu sudah aku jelaskan bahwa tesis itu adalah bahasa Inggris ya. Skripsi itu adalah bahasa Indonesia. Karena S1 dan S2 aku itu semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun aku di S1, itu tetap karena aku nulisnya dalam bahasa Inggris, jadi kata-katanya adalah tesis, bukan skripsi. Tetapi kalau di Indonesia, katanya Roy Suryo dan juga diakui oleh sejumlah akademisi, kalau di Indonesia itu skripsi buat S1 kategorinya, tesis itu buat S2, kalau S3 itu kategorinya adalah disertasi. Nah, kalau kata-kata seperti ini mungkin nggak sih ada human error? Aku sih khawatirnya gini ya. Kalau kan ada dua sudut pandang ya. Misalnya ini kan tahun 1985 Anjas. Biasa aja gitu. Zaman itu UGM tidak begitu detail dan hal-hal yang seperti ini kadang juga bisa terlewatkan atau human error seperti itu. Ada banyak kemungkinannya. Kemudian juga tidak ada tanda tangan Dewan Penguji. Nah, ini juga masih tanda tanya gitu karena ada tahun 85 kan ini kan sifatnya adalah sifat yang bisa aja ada potensi human error ya karena ada beberapa skripsiku juga ya yang diserahkan Kak dibuat 5 cetakan atau 6 cetakan yang butuh tanda tangan ratifikasi dari dosen penguji itu tidak semuanya, cuman 2 atau 3, sementara yang lainnya itu cukup kopiannya aja. Tapi biasanya ada di fotokopi juga. Kita nggak tahu nih bagaimana kebiasaan di UGM di tahun 1985. Menurut Roy Suryo, yang ngaku bahwa dirinya adalah alumni UGM juga, S1, S2-nya di sana, begitupun juga dengan Rismon dan juga Dr. Tifa, katanya semuanya seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang nggak pas. Ini kan sifatnya ada kemungkinan human error. Tetapi yang dia tidak bisa tolerir lagi dan dia sangat yakin kalau skripsi itu adalah penuh dengan kejanggalan dan dugaan kepalsuan adalah dengan halaman di depan tersebut ya, bagian ratifikasi dan juga judul, itu kelihatan banget adalah hasil cetakan dari inkjet atau mungkin laser. Karena huruf-hurufnya itu udah kelihatan banget modern, padahal ini kan dirilisnya tahun 1985. Sementara di bagian daftar isi, tulisan isi dari skripsinya Pak Jokowi tersebut, itu kelihatan kertasnya sudah kuning, kemudian tipikal mesin ketikan seperti itu. Nah, aku sempat lihat ya waktu keterangan dari sejumlah pihak dari UGM mengatakan bahwa katanya sih kalau tahun itu untuk huruf-huruf seperti Time News Roman itu sudah ditemukan, percetakan juga ada bagian depannya, kadang percetakan itu hanya mencetak bagian depan doang, tetapi kalau untuk bagian isinya memang adalah ketikan. Katanya ada teknologi yang saat itu sudah ada, walaupun namanya bukan Times News Roman, tipikal dari jenis tulisan, tetapi itu mirip-mirip. Jadi itu adalah bantahan dari UGM. Tetapi dari Roy Suryo bilang begini, nggak ada itu karena inkjet itu teknologi yang ada di Indonesia mulai tahun 1990-an. Terus kalau dicek lagi masalah kertasnya, coba dicek yang menguning dan yang putih itu. Dugaannya sih kalau aku lihat mereka tuh agak curiga bahwa dikerjakannya dalam waktu yang berbeda karena di bagian kertas putih yang cover, yang cetakannya udah cenderung percetakan modern, itu lebih bersih, lebih putih. Sementara yang isinya itu kok kuning, kelihatan banget lama banget. Ya ini juga butuh keterangan ahli ya, karena dalam dunia hukum kan, dalam persidangan nanti harus ada keterangan ahli yang untuk ngecek bagian berapa sih usia dari kertas tersebut, apakah sama atau tidak. Kalau hasilnya ternyata kertas tersebut hasil usianya berbeda, yang kuning misalnya anggap aja udah 20 tahun atau 40 tahun, sementara bagian depannya itu 10 tahun. Nah, ini adalah tanda tanya. Kalau ternyata dicek dua-duanya sama di atas tahun 85, kan bisa aja kan ya, maksudnya diproduksinya kertasnya tahun 80 tapi baru dipakainya tahun 85. At least harus lebih tua lah dibandingkan tahun rilisnya skripsi tersebut, yakni di tahun 85. Nah, berikutnya lagi kejanggalannya adalah
Ada kata-kata begini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal blank. Ini yang aneh katanya. Biasanya itu sudah ada tulisannya kapan itu mungkin sidangnya ya. Karena setiap kampus tuh punya kebijakan masing-masing dan tiap tahun juga, apalagi sudah puluhan tahun yang lalu, berbeda gitu. Ada seminar proposal, kayaknya zaman dulu ada nggak sih? Ada yang sidangnya tesis, kalau yang bagian praktek itu juga sidangnya 2 kali ya. Ada yang sidang teori, ada juga yang sidang prakteknya. Setelah itu kan baru ada yang KKN sebelumnya atau KKN yang sesudahnya. KKN itu adalah kuliah kerja nyata begitu, yang harus terjun langsung ke lapangan. Nah ini katanya aneh, kok tidak ada tanggalnya. Ini sangat janggal begitu. Nah, aku pengen tahu sebenarnya adalah di UGM pada saat diklaimnya adalah rilis tahunnya Pak Jokowi, skripsinya itu dicetaknya berapa eksemplar. Pada umumnya sih kalau aku lihat dari sejumlah kampus ya, yang zaman dulu di Indonesia, at least minimal tuh 3 cetakan gitu. Karena yang satu itu biasanya untuk fakultas, yang kedua cetakannya adalah untuk perpustakaan, yang ketiga tuh biasanya untuk perpustakaan yang mungkin level yang universitas, ada perpustakaan yang levelnya fakultas, yang keempat itu biasanya untuk si wisudawannya atau calon orang yang akan diwisuda. Biasanya minimal tuh 4 ya, ada yang 6, ada yang 7. Kalau di zaman digital seperti ini biasanya cukup 3 atau 2 saja, sisanya adalah dengan CD atau diupload ke digital begitu. Ini kalau zaman era digital biasanya seperti itu. Tapi kita nggak ngerti nih, ada nggak cetakan-cetakan yang lainnya. Berikutnya juga, ini ada salah satu hal disampaikan bahwa ini salah satu data yang kualitatif ya. Misalnya, menurut Roy Suryo, dia itu dengan terang benderang mendengarkan statement dari Jokowi beberapa tahun lalu tuh dia mendengarkan 2 kali katanya Jokowi itu pernah mengatakan dengan sangat tegas bahwa dosen pembimbingnya adalah Pak Kasmujo. Tetapi pada saat dilihat di halaman ratifikasi, cover depan skripsinya, tulisannya tuh bukan pembimbingnya Pak Kasmujo, tetapi adalah IR Hasanus Simon SO. Ini juga perlu klarifikasi, takutnya nih, Pak Kasmujo itu adalah nama panggilannya gitu. Nama aslinya begitu. Karena ya ada banyak kemungkinan gitu. Bisa aja itu adalah nama panggilan, kayak Dr. Tifa juga kan sama ya. Nama aslinya bukan Dr. Tifa, tapi ada nama yang lain lagi. Ataupun juga, ya kalian tahu lah, ini ada banyak possibility di situ. Terus juga ada satu hal yang juga cukup membantu Pak Jokowi ya. Kayaknya kita harus cover both side ya. Salah satu orang yang mendukung Pak Jokowi juga kan membantah begini, bahwa katanya foto di ijazahnya Pak Jokowi itu katanya palsu, milik orang lain, sudah dilakukan pengecekan A, B, C, dan D. Ternyata setelah aku cek dengan foto pernikahannya dengan Ibu Iriana, ini kan kalau foto ijazahnya itu kan tahun 85 ya, rilisnya. Nikahnya Pak Jokowi itu tanggal 20-an ini, 24 atau 22 ya, bulan 12 1986, sekitar setahun setelah dari wisuda tersebut. Dan fotonya itu sama. Nah, kalau zaman dulu, zaman aku dulu lulus kuliah S1 aja, fotoku itu yang buat foto ijazah atau wisuda, itu masih aku pakai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan buat aku ngelamar di banyak perusahaan saat itu. Nah, aku juga yakin di era saat itu juga yang masih sangat lebih terbatas, adalah hal yang wajar kalau foto lama dipakai untuk hal-hal kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Nah, ini menurut aku poinnya lebih meringankan tuduhan dari Pak Jokowi. Sementara yang lain-lainnya, menurut Pak Roy Suryo itu sangat memberatkan. Roy Suryo pun juga mengatakan bahwa dia nggak takut ya mau dilaporkan seperti apapun, apalagi dia juga mengutip ada salah satu pasal, ini pasal 17 ya kalau nggak salah, pasal 17E dari undang-undang kita, informasi publiknya 17 huruf H ya. Pertama begini, bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon, informasi publiknya dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, dan sebagainya. Itu boleh-boleh aja sebenarnya, apalagi itu untuk keterbukaan publik. Ini juga bagian yang menurut aku juga akan beririsan dengan Undang-Undang ITE. Jadi ini adalah bagian yang kualitatif, tidak bisa diterjemahkan sudah pasti benar, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa, itu adalah kuantitatif, angka-angka. Tapi ini adalah sifatnya kualitatif.
ucapan, tulisan, itu adalah salah satu contoh data kualitatif yang nanti akan diuji dalam persidangan. Dan kita lihat nanti apakah laporan untuk ketiga orang ini oleh tim relawannya Jokowi akan diterima dan mereka menjadi tersangka, atau justru malah ini bakal ditolak karena sangat lemah sekali. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.